Hai guys. Apa kabar kalian semua di sana guys? Semoga kalian semua baik saja dan tetap sehat ya guys. Berjumpa lagi bersama saya iMovie. Kali ini iMovie akan menceritakan sebuah alur film yang cukup epik dan penuh tipu daya dari seorang suster cantik. Ya, pastinya film ini akan sangat seru sekali. Sebelum lanjut, seperti biasa ya guys, kita intro dulu. Oke. Film ini menceritakan seorang suster cantik bernama Abby yang dia sangat seksi dan sedikit liar. Di awal cerita terlihat seorang wanita seksi dan cantik sedang berdiri menghadap sebuah cermin. Dia memakai lipstik merah merona yang pastinya akan membuat semua pria terpesona. Tatapannya sungguh tajam dan pastinya akan melelehkan semua pria. Kuatkan imanmu, Ferguson. Kini Abby sudah berada di dalam sebuah klub malam. Dia memesan es sinom. Kemudian datang seorang lelaki yang mencoba mentraktir dan menggodanya. Di situ Abby masih terlihat cuek saja. Setelah menghabiskan minumannya, Abby langsung pergi. Tapi ternyata dia pergi untuk mengajak pria itu ke sebuah tempat yang sangat sepi. Sesampainya di tempat itu, Abby pun melancarkan serangan liarnya. Dia mulai merayu dan tentu saja membuat pria itu semakin terbawa oleh nikmatnya dunia. Kini Abby sudah memegang dompet pria itu. Dia melihat foto sebuah keluarga dan 2 orang anak. Abby sudah menduga itu dan sangat kesal karena pria itu berselingkuh. Saat Abby sudah mulai beraksi, dia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Dan kemudian ternyata sebuah pisau bedah melukai anu pria tersebut. Darah pun keluar dari anu pria itu. Pria itu langsung shock, tak mengira akan perlakuan Abby kepadanya. Kini bisa dipastikan bahwa anu pria tersebut sudah tidak bisa berfungsi lagi. Ngilu bro, masa depan hilang begitu aja. Abby sangat benci dengan pria yang tak setia. Akhirnya, Abby pun mendorong pria itu hingga terjatuh. Scene berpindah tempat. Diceritakan di sini, Abby adalah seorang suster senior di sebuah rumah sakit, di mana saat itu dia mendapat tugas untuk membimbing seorang junior yang bernama Danny. Kini Danny dilantik menjadi suster di rumah sakit tersebut. Setelah acara selesai, Danny menemui keluarganya dan berbagi kebahagiaan atas keberhasilannya menjadi suster di rumah sakit tersebut. Kemudian Abby pun datang menghampiri untuk memberikan selamat. Keesokan harinya, hari pertama Danny bekerja, ada seorang pasien yang harus segera dirawat. Akan tetapi di sini, Danny merasa bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan. Dia pun dimarahi oleh seorang dokter. Di sini, Abby yang melihat itu merasa kecewa dengan Danny. Di ruang ganti tampak Danny duduk terdiam, dan Abby mulai memberikan motivasi kepadanya bahwa yang Danny alami itu masih bisa dimaklumi, dan Danny harus bisa segera lebih baik lagi saat bekerja. Abby mencoba menghibur Danny dengan mengajaknya ke sebuah klub malam. Di tengah perjalanannya, Danny melihat ayahnya Larry bersama wanita lain. Dia pun menghampiri ayahnya dan memarahinya. Tapi si ayah ini tak menghiraukan kata-kata Danny dan pergi begitu saja. Hal ini sangat membuat kesal Danny. Sesampainya di klub malam, Danny melampiaskan amarah dan kekecewaan terhadap ayahnya dengan minum es sinom sebanyak-banyaknya. Mereka sangat menikmati suasana di klub itu. Mereka berdua selfie, dan tanpa sadar, ternyata si Abby ini sudah memasukkan obat tidur ke dalam minuman Danny. Akhirnya suasana di klub malam itu pun menjadi semakin panas. Singkat cerita, Danny terbangun dan dia bingung ada di mana. Ternyata dia ada di apartemen si Abby. Abby menyuruhnya untuk tidak masuk kerja sehingga mereka berdua bisa bercengkrama, menghabiskan waktu bersama-sama. Tentu saja Danny menolak ajakan Abby itu, karena dia baru saja bekerja di rumah sakit tersebut. Danny segera bersiap-siap meninggalkan Abby untuk bekerja. Di sana terlihat Abby sedang memindahkan file-file hasil foto semalam dari handphone ke laptopnya. Keesokan harinya, Abby berkunjung ke tempat kerja Larry, ayah tiri dari Danny, yang bekerja sebagai psikolog. Abby pun menceritakan keluh kesahnya dan apa yang dialaminya. Di sini Abby bercerita bahwa dia sangat kecanduan anu dari para pria yang dijumpainya.
Karena jam kantor Larry sudah habis, dia menyarankan agar Abby kembali 1 minggu lagi. Abby pun meninggalkan Larry dengan memberikan pesan melalui bempernya. "Ayo mas, anu." Dalam hati Larry berkata, "Aku benci pikiranku." Scene berpindah ke rumah sakit. Abby memperhatikan Danny yang sedang mandi. Setelah selesai mandi, di ruang ganti Danny bercerita bahwa dia sedang ada masalah dengan Steve pacarnya dan juga benci kepada ayah tirinya yang suka berselingkuh. Abby pun bersimpati dengan masalah Danny. Dia memberikan kunci duplikat apartemennya. Dia juga berkata, "Kau bisa kapan saja datang ke apartemenku jika lagi ada masalah." Di sisi lain, Larry yang kini berada di parkiran dan ingin pulang bertemu dengan Abby. Abby langsung masuk ke dalam mobil Larry. Dia berkata, kini masalahnya tentang Anu mulai dia rasakan lagi, dan Larry pun segera mengajaknya ke tempat sepi sehingga tak ada yang mengganggu mereka. Kini mereka berdua sudah ada di sebuah gang yang cukup gelap dan sepi. Abby mengajak Larry untuk melakukan hal-hal baru yang pastinya tak akan didapatkan bersama istrinya. Abby pun mengikat tangan Larry untuk mendapatkan sensasi yang baru. Saat Larry sedang asik bercumbu dan terbawa suasana, tiba-tiba jarum suntik sudah menancap di leher Larry. Ya, Abby sudah menyuntikkan cairan yang bisa melumpuhkan otot-otot di tubuh Larry. Sehingga kini Larry terdiam dan tak bisa bergerak sama sekali. Abby keluar dari mobil itu. Mobil itu berjalan mundur secara perlahan. Tak lama kemudian ada truk yang menabrak mobil Larry. Seketika itu Larry pun mati. Keesokan harinya saat di rumah sakit, Danny mendapatkan email dan membuka pesan itu. Betapa terkejutnya dia, karena isi email itu adalah foto-foto saat dia sedang mabuk di klub malam saat itu. Di tempat lain di rumah sakit itu nampak Abby sedang bersama pegawai rumah sakit lain yang bernama Rachel. Di sisi lain, pegawai itu merasa mengenal Abby dan Abby sangat tidak suka, tidak nyaman, dan merasa kesal. Percakapan itu pun didengar oleh Danny. Scene berpindah ke Rachel. Dia yang penasaran dan curiga dengan Abby mencoba mencari berkas-berkas tentang Abby di rumah sakit. Tapi tiba-tiba, ya ada yang membius dan menggagalkan rencana tersebut. Keesokan harinya, Danny menuju ke rumah sakit jiwa yang pernah dibicarakan Rachel. Dia ingin mencari tahu siapa Abby itu sebenarnya. Ternyata si Abby cantik ini dulunya pernah mengalami masa kecil yang kurang bahagia. Saat itu dia melihat ayahnya yang bekerja di rumah sakit sebagai dokter lagi kikuk dengan seorang suster. Dan ibu Abby pun mengetahui hal itu. Mereka bertengkar. Tiba-tiba Abby kecil membunuh ayahnya sendiri dengan pisau operasi. Setelah kejadian ini, ibu Abby pun bunuh diri. Abby yang aslinya bernama Sarah itu pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jadi selama ini Abby memalsukan identitas aslinya. Kini Danny sudah berada di rumah sakit. Dia bertemu dengan Abby. Di situ mereka bertengkar. Smackdown pun terjadi. Sayangnya si Abby kabur dan meloloskan diri. Ketegangan pun berlanjut. Smackdown ronde kedua. Si Abby pun tak mudah untuk dikalahkan. Mungkin karena slogan psikopat mah kuat, jadi itu memberikan kekuatan kepada Abby. Si Abby kini berada di ruang operasi dan dia mengunci pintu ruangan itu. Dia melampiaskan amarnya kepada seluruh pasien di dalam ruangan itu. Abby menusuk dan membunuh semua pasien di sana. Scene berikutnya tampak Abby sedang berusaha melarikan diri, tapi kini dia dihadang oleh seorang detektif yang sebelumnya sudah diberikan info oleh Danny. Abby yang berpura-pura sedang dirampok membuat seorang penghuni keluar dan berusaha menolongnya. Dia langsung memukul kepala detektif itu. Detektif itu pun mati. Mengetahui bahwa yang dipukulnya adalah seorang polisi, pria itu pun segera menyembunyikannya. Ya, akhirnya suster cantik psikopat ini pun berhasil lolos. Beberapa hari berlalu. Di scene akhir terlihat sebuah rumah sakit di kota lain. Abby yang berpakaian suster mencoba melamar di rumah sakit itu. Dan kini dia berganti nama menjadi Rachel Owen. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat menggemaskan.
Itu tadi alur cerita yang bisa saya sajikan. Semoga bisa menghibur kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Akhir kata dari saya, peace, love, movie, thank you, and see you guys. See you guys.